Baku dapat ulang dengan saya, Amin Abdullah, di segmen Point of View, segmen baru dari channel YouTube Musik Itu Politik. Kita ketahui bersama bahwa pemerintahan Presiden Jokowi akan berakhir di Oktober 2024 dan akan ada pemerintahan baru nanti yang akan menyusun kabinetnya. Ada kemungkinan nomenklatur satuan kerja, unit kerja di kementerian itu akan berubah. Ada yang digabung, ada yang dipisah, dan ada kemungkinan ada yang dihilangkan, atau kemudian bisa saja beberapa kemungkinan akan terjadi. Nah, point of view kali ini mencoba untuk menawarkan gagasan pembentukan kementerian baru, yakni Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Point of view ini dibangun dengan membedah pertautan 3 undang-undang masing-masing, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ekonomi Kreatif. Di samping itu, point of view ini mencoba untuk kira-kira menyusun ide-ide Direktorat Jenderal apa saja yang mungkin perlu ada apabila gagasan kementerian baru ini benar-benar terjadi. Perubahan nomenklatur kementerian ini akan menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tergolong dalam klaster 2 pada kementerian di pemerintah pusat di Indonesia. Hal ini akan menguntungkan 2 hal. Pertama, dari segi anggaran yang otomatis akan naik, serta semakin gencarnya pemanfaatan kebudayaan dengan mengoptimalkan wilayah bertemunya area abu-abu antara kebudayaan dan pariwisata, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya mulai dari pemajuan kebudayaan. Gagasan pembentukan Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif selaras dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang mendefinisikan pemajuan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya, daya dinamisasi dan daya adaptasi, dan kemudian kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Program-program perlindungan dan pengembangan kebudayaan yang telah ada selama ini perlu dilanjutkan. Dapat dibentuk 2 direktorat jenderal, masing-masing Dirjen Perlindungan Kebudayaan yang mengurus langsung aspek inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Adapun Direktorat Jenderal Pengembangan Kebudayaan juga mengurus langsung pada aspek upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan dan menyebarluaskan kebudayaan. Aspek pemanfaatan kebudayaan akan mendapat porsi yang ideal dengan mensinergikan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Menggabungkan kebudayaan dan pariwisata dalam satu kementerian sesungguhnya bukan hal yang baru. Pada tahun 2000 hingga 2011, pemerintah Indonesia telah mempunyai Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada saat itu, beberapa undang-undang penting dapat diterbitkan, antara lain Undang-Undang Perfilman dan Undang-Undang Cagar Budaya. Kalau berkaca kepada negara-negara lain, maka penggabungan kedua sektor ini merupakan sesuatu yang lazim. Hal ini dapat dilihat di negara-negara seperti Turki, Cina, Korea, Malaysia, dan Vietnam. Dalam Undang-Undang Kepariwisataan yang disebut daya tarik wisata, yakni keunikan dari alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kata budaya menunjukkan bagaimana pariwisata itu bersinergi dengan objek pemajuan kebudayaan, serta frase buatan manusia bersinggungan antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Tujuan pariwisata antara lain memajukan kebudayaan, memupuk cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa, yang merupakan juga tujuan dari pemajuan kebudayaan. Mengangkat citra bangsa serta mempererat persahabatan antar negara dapat dikaitkan dengan kontribusi budaya Indonesia
pada peradaban dunia. Dalam hal ini, Kementerian Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat saja mempunyai 2 direktorat jenderal, masing-masing Dirjen Destinasi dan Dirjen Pemasaran. Dirjen Destinasi akan memanfaatkan budaya sebagai bagian dari atraksi pariwisata, sementara Dirjen Pemasaran akan memanfaatkan budaya dalam kaitannya berkontribusi budaya Indonesia pada peradaban dunia. Sekarang saya coba untuk mengulas bagaimana keterkaitan antara kebudayaan dan ekonomi kreatif. Titik temu antara kebudayaan dan ekonomi kreatif terlihat dari definisi ekonomi kreatif sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Pada definisi tersebut, warisan budaya merupakan salah satu basis pada pembentukan nilai tambah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menyebut bahwa pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pengelolaan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk, dalam hal ini produk kreatif. Undang-Undang Ekonomi Kreatif juga menyebut bahwa Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif. Mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global. Mensejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara. Kebudayaan dalam perspektif ekonomi kreatif ada pada ruang lingkup industri budaya. Ekonomi kreatif dapat menjadi ideologi baru kebijakan kebudayaan ke depan di Indonesia. Gagasan ini sejalan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang melihat kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk penguatan ekonomi serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2 direktorat jenderal dapat dibentuk untuk mengurus ekonomi kreatif, yakni ekonomi kreatif berbasis warisan budaya dan ekonomi kreatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Direktorat Ekonomi Kreatif berbasis warisan budaya benar-benar fokus pada memanfaatkan warisan budaya di wilayah pemanfaatan dan dampak ekonomi. Contohnya, kuliner tradisi yang diberi sentuhan kreatif sehingga bernilai tambah. Dari paparan di atas nampak bahwa bergabungnya sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat mengintegrasikan pembangunan kebudayaan seperti apa yang terdapat dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan nama lain dari pemanfaatan kebudayaan sekaligus melebarkan arti dan kemampuan kita untuk memaknai kata kebudayaan secara beragam dan lebih dinamis. Penggabungan ini juga lebih menghubungkan antara hulu dan hilir produk kebudayaan dalam menjadikan warisan budaya sebagai sumber penciptaan produk kreatif sekaligus sebagai atraksi budaya. Saya pikir memang kebijakan kebudayaan tidaklah pernah tunggal dan sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menyebut adanya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya. Dengan demikian, tidaklah arif bahwa seluruh aspek kebudayaan kita akan menjadi komoditas yang akan diperjualbelikan. Aspek-aspek budaya yang perlu dilindungi, diinventarisasi, tetaplah diserahkan kepada masyarakat pendukungnya untuk menentukannya. Namun demikian, pada saat yang sama, pemerintah juga perlu mendorong pemanfaatan aspek-aspek budaya yang dapat dimanfaatkan dalam dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai baku dapat ulang di segmen Point of View channel YouTube Musik Itu Politik.